Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Rekan-rekan notaris dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita udah berkumpul nih, alhamdulillah. Yang hari ini kita berkesempatan di tuan rumahnya Kakanda Ahmad Habrian. Iya. Iya. Jadi barangkali topiknya santai ya. Hari ini kita kepengen ngebahas kira-kira gimana caranya di dalam kondisi pandemi yang sedang kita sama-sama alami ini, para notaris khususnya yang udah mulai berpraktek ataupun juga mungkin calon-calon notaris, ALB dan seterusnya bisa tetap mendapatkan masukan ilmu ya, dan juga wawasan yang barangkali kalau kita lihat di Palembang ini begitu banyak potensi yang bisa kita jadikan narasumber gitu. Barangkali sebelum memulai kegiatan sore ini kita perkenalan dulu. Yang paling ujung silakan Kak. Saya Samudi, notaris Palembang. Alamat kantor mungkin? KM7 ya. Beliau senior kita. Terus yang ganteng juga di sebelahnya, Kakanda kita silakan Kak. Ya, saya Ahmad Habrian, notaris BPAT Kota Palembang. Kantor kebetulan sekarang ditempatin. Alhamdulillah ya tuan rumah yang baik. Nah, terus di sebelah saya mungkin silakan Kak. Dengan Miki Anggus. Alamat kantornya? Alamat kantor gampangnya Pusri. Oh, Sri ya. Oh, Pusri. Pusri. Selanjutnya Kak, silakan. Oke, ini dengan saya Ki Agus Yusrizal, alamat kantor di Radial. Radial ya. Ya, masih satu jalan. Satu. Utama itu ya. Iya. Jadi barangkali kalau yang sering lewat Radial, ini kumpulan notarisnya ada di sini. Di Komando Notaris Radial. Notaris Radial ya. Nah, ini yang paling cantik silakan Ya Mbak. ampun, ya. Halo. Nggak dibuka dulu itu, Bu. Apa? Masker ya? Ya ampun, enggak pakai make up Oh, soalnya. Perkenalkan, nama saya Fatih Zulfiani Sitompul, notaris PPAT Kota Palembang, kantornya di Jalan Radial juga. Oke. Ya, jadi pemirsa barangkali kita akan mulai dengan pertanyaan ringan ya. Ini nih, Se- hostnya kan juga ini Oh, kan, iya. perkenalkan sendiri. Kalau saya M. Hafiz Tafdil, kantornya di Demang Lebar Daun, Iya. dari notaris chapter Pak Jo. Ya. Yang banyak kopi-kopi tadi. Iya. Jadi mungkin mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ke Kak Samudi barangkali ya. Kak, gimana selama masa pandemi ini dalam praktek sehari-hari? Apakah ada perubahan atau mungkin juga ada penyesuaian yang dilakukan di kantornya? Silakan Kak. Oh, terima kasih, Bis. Yang pasti sepi. Kayaknya itu jawaban sama ya. Poinnya itu ya. Pokoknya itu susah. Ya, sudah. Kalau penyesuaian kita melalui protokol baik. Protokol, ya, ya. Sempet dulu di off seminggu, akhirnya mereka bosan. Oh iya, Ya ya. udah normal, tapi kita harus cuci tangan, Cuci tangan. pakai ya. masker. Tapi sepinya itu bukan karena PSBB ya? Bukan. 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 Karena Covid. Muhammad karena Covid-nya. Oh. Seluruhan ya. Eh, Bukan pas PSBB tok ya. Iya. Bukan ya. Mungkin Kak Samudi selama kondisi COVID ini ada nggak cerita unik atau yang mungkin berkesan gitu, yang mungkin nggak pernah terjadi sebelumnya, sebelum masa pandemi? Apa ya? Nggak perlu teringat. Ya soalnya gini Kak, kebetulan saya pernah ada tanda tangan akte di ini, kemudian karena mungkin apa namanya tempat cuci sanitizer itu bocor, jadi si klien habis cap jempol kemudian ambil itu melebar, jadi apa di minutanya itu belepotan gitu. Itu salah satu kejadian kan. Nah, Eh, mau nanya itu cacat tak? Ini udah masuk nih. EPD nih, Udah EPD masuk. nih, dua depan EPD. MPD. Kita langsung tonton sama dua episode MPD. awal. Dua-duanya MPD Gimana nih, soalnya. Kak? Kalau Yang mana, kejadian yang seperti mana? habis tadi Kak. Jadi setelah klien kan selesai nih, dia mau kayak semacam cuci tangan lah gitu kan.
Nah, jadi terkena di Minuta itu gimana? Berarti hand itu di pucuk meja. Handnya di atas meja, karena kan kita kan standar COVID ya. Jadi sehabis dia cap jempol, kita kasih tisu, kasih itu. Mungkin karena kebanyakan akhirnya ada tetesan yang mengenai jatuh, Minuta gitu. kena Minuta. Tapi nggak sampai Tidak merusak kan? merusak nggak? Tetap terbaca. Tetap terbaca. Tulisannya tanda tangannya Nah, nggak itu apa-apa. kira-kira perlu diulang nggak ya? Nggak usah. Udah sepi ngulang lagi nggak? Apalagi materai bakal naik ini. Kalau ulang materai nambah, Nah. klien nanti nggak mau Jadi, juga nambah biaya. Alhamdulillah kita punya MPD yang bijak ya. Jadi nggak perlu diulang ya. Nggak usah. Oke, mungkin ke Kak Habrian langsung juga. Gimana Kak, selama pandemi ini ada penyesuaian nggak atau ada perubahan di kantornya Kakak gimana? Ya kalau selama pandemi ini nggak terlalu berarti ya perbedaan itu, karena kantor saya juga dari dulu juga kayak gini juga. Ini jawaban apa kantor rame begini nih. Dia nggak terpengaruh ya karena Kamu kawan yang datang sepi kan. Cuma memang ada beberapa case tersendiri selama Iya, pandemi iya. khususnya terkait dengan PT ya, karena aku banyak ngerjain PT dan RUPS. Itu apa si pemegang saham ini nggak bisa datang. Iya, iya. Itu jadi susah itu gitu. Sedangkan jadi aturannya diatasi dengan virtual atau gimana Kak biasanya? Nah, jadi saya sarankan mereka untuk tetap melakukan RUPS secara virtual. Karena itu dia di dalam undang-undang PT, walaupun turunannya belum ada. Cuman berita acaranya yang saya tolak. Oh iya. Jadi tetap dibuat dalam bentuk PKN. Iya. Berbeda kalau BUMN kan dia ada jumlah juknisnya berdasarkan logika. Iya, macam betul. kan nggak ada. Itu ya pengalaman yang terjadi selama pandemi ya. Iya, yayasan pun ada. Oh, yayasan juga. pun ada yang kayak gitu. Cuman bingungnya kalau yayasan, undang yayasan nggak ada itu kan aturan. Iya, aturan mainnya ya belum diatur ya. Iya. Heeh. Jadi pinter-pinter kita aja lah. Paling Oke. bedanya di situ lah. Iya, betul. Ngurangin biaya yang pasti. Iya. Kalau berita acara jadinya PKL kan berkurang. Berkurang benar-benar. Tapi di sisi lain juga saya dengar ya Kak, di salah satu artikel itu sekarang ini sahamnya Zoom itu benar-benar naik. Naik, ya. Jadi mengalahkan, katanya udah hampir menyaingi Microsoft gitu. Akibat pandemi ini kan. Karena kita juga kemarin kalau nggak salah saya ada pengalaman teman bilang untuk berlangganan yang bisa banyak orang ya dan nggak ganggu itu sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan. Yang premium. Kaliin aja dengan sekian Bayar banyak gitu ya, Udah, dengan sekian kan? banyak komunitas kantor yang membutuhkan itu gitu kan. Ya itu. Oke, mungkin ke Kak Miki, gimana Kak selama pandemi ini? Apa nih kira-kira yang bisa dibagi sama kita? Kalau bahasa Palembangnya sih selama pandemi ini jadi agak buguyur. Oke. Tapi basah tetap ya, tetap basah ya. Ya percikan masih ada lah. Iya. Ya kalau soal cerita-cerita sih sebenarnya pada waktu awal-awal kali ya. Jadi orang yang masih ketakutan untuk datang, ya mau ya kita yang datang. Oh gitu. Jadi sempat ada situasi di mana Kak Miki sebagai notaris harus datang ke para pihak gitu ya, untuk walaupun tetap disebut menghadap tapi Kak Miki yang datang ya. Iya, mau. Mungkin langsung kita todong lagi nih. Iya, gimana? Kira-kira gimana nih Kak? Mungkin Kak Samudi deh. Kak Samudi. Gimana dari sisi MPD kira-kira secara teknis ketika seorang notaris yang dikarenakan kondisi itu harus mendatangi kliennya gimana?